Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini masih akan membahas seputar Shopee ya teman-teman. Dan kali ini saya mau mengangkat judul resiko telat bayar SPayLater maupun S-Pinjam terbaru di tahun 2024 ini. Nah, apa saja sih resikonya itu jika kita telat bayar di Shopee itu, SPayLater maupun di S-Pinjam? Nah, langsung tonton videonya. Oke teman-temanku semuanya, nah telat bayar SPayLater maupun S-Pinjam sekarang itu namanya adalah galbay ya, atau gagal bayar. Yang dimaksud gagal bayar di sini itu adalah kita gagal membayar itu karena kita telat bayar ataupun tidak bisa membayarnya karena mungkin keuangan kita yang menurun ataupun benar-benar nggak ada uang untuk membayar hutang tersebut, karena kita juga butuh untuk keperluan sehari-hari kita. Nah, di sini bukannya saya mau mengajari untuk tidak membayar hutang ya teman-teman, cuma saya di sini mau menekankan kembali bahwasannya memang kalau tidak ada untuk membayar jangan dipaksakan, yang nantinya akan berakibat ke keluarga kalian. Jadi misalnya kalian hutangnya sekian, kalian membayarnya dengan cara mencicil lah, itu boleh kalau memang kalian yang dibuat sehari-hari itu ada, boleh. Tapi kalau misalnya untuk bayar itu dan untuk makan anak-anak kalian tidak bisa, kalian pasti ini itu udah menekan kalian banget, itu jangan ya teman-teman. Karena apa? Pikirkan dulu keluarga kalian, itu yang terpenting ya. Kalau kalian ada uang nanti bolehlah kalian bayar, kalau bisa langsung kalian lunasi. Karena apa? Dengan cara mencicil kan hutang kalian belum lunas, nah itu otomatis bunganya itu tetap bertambah terus. Jadi kalian mencicil itu sebenarnya nggak ada hitungannya gitu loh. Jadi kalau kalian ada uang bolehlah kalian lunasi gitu ya, atau kalian bisa minta keringanan diskon untuk pembayaran kalian agar bisa menjadi bayar pokoknya saja tanpa bunganya gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Resikonya yang pertama, pastinya kita tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ya. Nah, gini ya, kita tidak bisa mengajukan kembali karena SPayLater dinonaktifkan sementara karena ada tagihan yang belum dilunasi. Nah, pastinya nggak akan dong diaktifkan karena kalian masih punya tagihan di sini. Kecuali kalau kalian itu sudah melunasinya, walaupun kalian cicil, tapi kan belum lunas, jadi tetap tidak bisa ya digunakannya, itu tetap tidak bisa. Nah, itu yang pertama, tidak bisa menggunakan fitur SPayLater ataupun S-Pinjam lagi. Karena apa? Karena masih mempunyai tagihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk di slik OJK kalau kita sudah melewati 3 bulan ya teman-teman. Kalau kita telatnya sudah 3 bulan, kita akan masuk ke daftar hitam atau masuk di slik OJK. Lebih dari 90 hari kita tidak bisa membayar, itu sudah masuk di slik. Nah, nama kita sudah jelek, kita tidak bisa membayar, masa kita mau melunasinya gitu. Kalau nggak ada ini, kalian harus cari hutangan ke sana kemari. Nah, itu malah akan berakibat buruk ya, berakibat fatal banget gitu ya. Kalau ada DC yang meneror, itu sudah pasti ya. Ini adalah salah satu resiko yang ketiga. DC akan menghubungi secara terus-menerus melalui telepon maupun WA, itu sudah pasti karena niatnya adalah meneror kita agar kita itu nggak sanggup dan kita melakukan pelunasan. Karena kita kan risih ya, di telepon terus, di WA terus, diganggu terus. Akhirnya kita mengusahakan gimana caranya agar tidak diganggu, yaitu dengan cara membayar tagihan tersebut. Nah gitu. Jadi yang pertama tadi itu adalah kita tidak bisa menggunakan fiturnya kembali. Yang kedua, kita
kita akan masuk di slik OJK atau sudah masuk di blacklist atau daftar hitam ya. Dan yang ketiga, DC pasti akan meneror. Tapi mereka pun kok sudah lebih dari 3 bulan juga pasti juga capek kok neror terus, akhirnya jarang-jarang, dan bahkan satu hari pun itu bahkan saya pernah nggak diteror sama sekali ya, gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut, kuatkan mental, jangan sampai mental kalian down setelah diteror, akhirnya kalian jadi stres, jadi bunuh diri. Jangan sampai ya teman-teman. Ingat keluarga, utamakan keluarga, itu ya teman-teman. Nah, kemarin juga ada pertanyaan begini ya, gimana sih kak caranya, saya udah bayar semuanya, saya telat 1 hari tapi kok saya nggak bisa pinjam lagi ya kak. Nah ini ya teman-teman, dia ini telatnya cuma 1 hari tapi nggak bisa pinjam lagi, kok bisa gitu ya. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya pasti jawab saya juga tidak tahu. Karena apa? Semua ini itu wewenangnya dari pihak Shopee atau PT Lentera Dana yang menaungi pinjaman ini. Jadi mereka punya kriteria tertentu untuk masih bisa memberikan fitur tersebut digunakan. Bila fitur tersebut tidak bisa digunakan, berarti mereka mungkin mempunyai penilaian tersendiri terhadap akun mbaknya, gitu ya teman-teman. Ada juga yang lain, pertanyaannya, kak saya bayar kan nggak pernah telat, tapi kenapa limitnya nggak kembali ya baru kali ini. Nah ini ada yang lebih aneh lagi, dia ini bayarnya nggak pernah telat tapi kok bisa limitnya itu nggak dikembalikan. Berarti kan fiturnya nggak bisa dipakai ya teman-teman. Bukan karena dia telat bayar, bukan, tapi memang limitnya ini sudah nggak dikembalikan gitu loh. Jadi dia nggak bisa gunakan walaupun dia nggak pernah telat gitu loh. Yang aneh itu di sini, maksudnya apa gitu loh ya. Jadi saya kembalikan lagi, semua ini tuh wewenang dari pihak Shopee. Bisa jadi dia melihat insight-nya atau melihat analitik dari akun mbaknya ini kurang bagus gitu ya untuk mereka meminjamkan uang tersebut gitu. Jadi walaupun mbaknya nggak pernah telat, tapi mbaknya ini belanjanya, misalnya belanja di Shopee itu cuma sedikit atau menggunakan fiturnya itu hanya berapa sekian. Nah menurut mereka itu profitnya kurang, bisa jadi seperti itu gitu ya. Pokoknya di sini saya tekankan bahwasannya Anda tidak pernah telat pun itu tidak menjamin bahwasannya akun Anda bisa digunakan terus-menerus fitur SPayLater dan S-Pinjamnya. Gitu ya teman-teman. Intinya kesimpulannya di sini adalah semuanya kembali ke pihak yang berwenang, yaitu Shopee dan PT Lentera Dana yang sudah menaungi S-Pinjam ini. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.